Ki Jaya Kusuma. Tanpa terasa, Jaka Some telah berjalan selama lebih dari 2 jam. Sampai akhirnya tiba di pintu gerbang perguruan Maungkaruhun. Mendadak ada perasaan ragu untuk meneruskan langkahnya untuk masuk ke perguruan itu. Dia hanya berdiri di bawah sebuah pohon rindang yang berada tidak jauh dari pintu gerbang perguruan. Jaka Some memandang keadaan sekitarnya. Ada banyak murid Maungkaruhun yang sedang berlatih. Jumlah mereka cukup banyak, kurang lebih ada sekitar 40 orangan. Mereka berlatih secara berkelompok, ada 7-8 orang per kelompoknya. Ketika Jaka Some sedang asik mengamati mereka, tiba-tiba ada 4 murid Maungkaruhun yang menghampiri Jaka Some. Mereka melihat Jaka Some sedang berdiri di bawah pohon dengan tingkah yang terkesan mencurigakan. Salah satu dari mereka berteriak pada Jaka Some, "Hei, kamu sedang apa di sana?" Jaka Some terperanjat mendengar ada yang berteriak kepadanya. Dia menengok ke arah suara yang menghardiknya. Belum sempat Jaka Some berkata apa-apa, mereka langsung mendahulunya dengan berkata kasar, "Kurang ajar, kamu pasti anak buah Ki Jamrit ya, yang sedang memata-matai latihan kami, iya kan? Betul?" Jaka Some kaget kalau dirinya dituduh sebagai mata-mata oleh murid Maungkaruhun. Beberapa saat dia hanya terdiam. Setelah kondisinya mulai stabil, Jaka Some berusaha menjawab pertanyaan mereka meskipun dengan suara terbata-bata. Bukan Kang, saya bukan mata-mata. Saya datang kemari justru karena ingin menjadi murid di perguruan ini." Salah satu dari murid yang tadi menghadir Jaka Some berkata dengan keras, "Bohong kamu, ayo ngaku saja. Kamu mata-mata kan? Kamu anak buah Ki Jamrit kan?" Belum sempat Jaka Some menjawab, tiba-tiba salah satu dari mereka langsung memukulnya. "Oh, sudahlah teman-teman. Mana ada mata-mata musuh mau mengaku. Kita hajar sajalah dia." Mereka pun langsung mengepung Jaka Some. Mendengar ada suara keributan, murid-murid yang lain yang sedang berlatih pun ikut berdatangan ke tempat itu. Tanpa banyak bertanya, mereka juga langsung ikut mengepung Jaka Some. Jaka Some menjadi panik. Dia tidak menyangka kalau akan mengalami kejadian seperti itu. Beberapa dari mereka ada yang langsung memukul dan menendang Jaka Some. Jaka Some dengan terpaksa melakukan perlawanan sebisa mungkin untuk membela dirinya. Beberapa pukulan dan tendangan telah mengenai dirinya. Karena kewalahan dikeroyok banyak orang, Jaka Some berusaha untuk lari. Namun mereka segera menghadangnya kembali dan langsung menangkapnya. Tiba-tiba saja, sebuah pukulan telah mengenai wajahnya. Jaka Some kaget dan merasakan wajahnya terasa sakit. Belum sempat dia membalas, sebuah tendangan keras dari belakang tiba-tiba telah mengenai punggungnya. Jaka Some pun terjerembab ke depan, jatuh ke tanah. Untunglah pada saat itu ada Ki Jaya Kusuma yang berteriak pada murid-muridnya, Hei, hentikan, ada apa ini?" Murid-murid perguruan Maungkaruhun langsung berhenti. Mereka tidak ada yang berani menentang Ki Jaya Kusuma. Ki Jaya Kusuma berkata pada Jaka Some, "Kamu siapa? Dan ada maksud apa kamu datang ke sini?" Jaka Some menjawab dengan lemah, "Saya Jaka Some Aki. Saya datang ke sini karena ingin belajar silat di perguruan ini. Saya ingin menjadi murid Aki." Jaka Some menceritakan kisah dirinya kepada Ki Jaya Kusuma. Sambil mengamati keadaan Jaka Some yang tampak lusuh, Jaya Kusuma mendengarkan keterangan Jaka Some dengan seksama. Setelah yakin kalau Jaka Some bukan musuh yang sedang memata-matai, dia berkata kepada Jaka Some, "Saya minta maaf atas perlakuan murid-murid saya, Jang. Ujang datang di saat yang tidak tepat. Situasi di sini sekarang memang sedang tidak kondusif. Saya mendapat informasi bahwa gerombolan Ki Jamrit akan menyerang padepokan ini. Mungkin murid-murid saya mengira kamu adalah salah satu anak buah Ki Jamrit yang sedang menyamar untuk memata-matai kami." Mendengar keterangan dari Ki Jaya Kusuma, Jaka Some mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia pun bertanya kepada Ki Jaya Kusuma, "Maaf Aki, Ki Jamrit memang siapa? Sampai-sampai Aki sendiri terlihat khawatir kepadanya." Ki Jaya Kusuma menghela napas mendengar pertanyaan Jaka Some. Lalu dia pun menjawab pertanyaan Jaka Some. Saya juga tidak tahu siapa sebenarnya Ki Jamrit itu. Tapi baru-baru ini dunia persilatan di wilayah Pasundan telah dibuat gempar oleh sepak terjang Ki Jamrit. Banyak perguruan silat telah dihancurkan oleh Ki Jamrit dan gerombolannya. Bahkan para tokoh persilatan yang terkenal hebat pun banyak yang telah dikalahkan olehnya. Akibat ulah mereka, banyak masyarakat yang menjadi korban. Penduduk banyak yang mati secara sia-sia. Harta benda dirampas, para wanita diperkosa dan diculik untuk dijadikan budak pemuas nafsu.
Oh ya, tadi kamu bilang mau belajar silat di perguruan ini, betul? Jaka Some langsung mengiyakan pertanyaan Ki Jayakusuma. Dengan semangat dia langsung menjawab, iya betul Aki. Maksud kedatangan saya kemari teh sebenarnya memang untuk berguru di perguruan ini, berguru ke Aki. Ki Jayakusuma memandangi Jaka Some. Dia merasa bingung harus menjawab apa. Di saat genting seperti ini, rasanya tidak mungkin dia menerima murid baru. Dia tidak tega kalau Jaka Some justru nanti akan menjadi korban keganasan musuh. Walaupun bagaimanapun, dia merasa harus bertanggung jawab kepada keselamatan murid-murid. Ada perasaan tidak enak kalau harus menolak Jaka Some secara langsung. Dia tidak ingin memiliki perasaan Jaka Some. Ki Jayakusuma memikirkan cara bagaimana cara menolak Jaka Some secara halus tanpa membuat Jaka Some tersakiti. Ki Jayakusuma berkata kepada Jaka Some, sebenarnya saat ini saya sedang tidak menerima murid baru lagi, Jang. Tapi begini saja, Jang. Kamu akan saya terima jadi murid, tapi ada syaratnya, yaitu kamu harus menyediakan mahar berupa 1 ekor kambing berwarna hitam. Yang benar-benar hitam, tidak kecampuran warna apapun. Bagaimana? Apakah kamu sanggup? Jaka Some kaget mendengar persyaratan dari Ki Jayakusuma. Rasanya tidak mungkin kalau ada kambing yang warnanya 100% hitam. Kalaupun ada, mungkin langka sekali. Jaka Some menghela nafasnya. Lalu dia berkata kepada Ki Jayakusuma, saya minta maaf Aki, saya tidak tahu kalau ada syarat seperti itu. Sekarang saya belum punya kambing yang seperti yang Aki minta. Kebetulan saat ini saya juga tidak punya uang sedikit pun untuk membeli kambing yang Aki minta itu. Ki Jayakusuma tersenyum kepada Jaka Some, kemudian berkata, kalau begitu kamu pulang dulu ke rumahmu untuk menyiapkan persyaratan yang saya minta. Kalau sudah ada, silakan kamu datang lagi kemari. Bagaimana? Apa kamu bersedia, Jang? Mendengar perkataan dari Ki Jayakusuma, Jaka Some merasa sedih. Dia berpikir, bagaimana dia bisa mendapatkan 1 ekor kambing? Warnanya pun harus hitam lagi. Ingin rasanya Jaka Some menangis. Jaka Some tidak memiliki uang. Hartanya pun hanya berupa beberapa helai pakaian yang nampak sudah tidak layak. Dia merasa perjalanannya untuk mencari sosok seorang guru pun menjadi sia-sia. Setelah terdiam beberapa saat, Jaka Some menjawab pertanyaan Ki Jayakusuma. Baik Aki, saya akan coba memenuhi persyaratan yang Aki minta. Sekarang saya mohon pamit dahulu. Permisi Aki. Ki Jayakusuma tersenyum pada Jaka Some. Dalam hati dia berkata, saya minta maaf Jang, kalau kamu merasa kecewa. Saya lakukan ini adalah untuk kebaikan kamu sendiri. Mudah-mudahan suatu saat nanti kamu bisa memakluminya. Setelah berpamitan kepada Ki Jayakusuma, Jaka Some pergi dengan langkah gontai tak bersemangat, meninggalkan perguruan Maungkaku. Jaka Some berjalan gontai sambil merenungi nasibnya. Tidak diterima menjadi murid Ki Jayakusuma, bahkan nyaris dikeroyok oleh murid-murid yang lain. Dia tidak sadar bahwa Ki Jayakusuma menolaknya karena tidak ingin Jaka Some celaka. Saat itu memang perguruan Maungkalu sedang terancam oleh musuh yang kuat lagi kejam. Dia tidak ingin ada korban jiwa terutama dari murid-muridnya sendiri. Jayakusuma meskipun terlihat sangar, namun sebenarnya hatinya penuh dengan kelembutan. Dia adalah seorang yang mudah berempati, makanya dia menolak Jaka Some karena tidak mau melibatkannya dalam masalah yang belum jelas. Jaka Some terus berjalan. Dia berusaha untuk tetap tegar. Tidak mau dirinya menjadi lemah hanya gara-gara keinginannya tidak tercapai saat itu. Dia berusaha menerima semua musibah yang dialaminya tersebut dengan hati yang lapang, tidak ingin cengeng dan cepat berputus asa. Jaka Some bergumam sendiri, sabar Some, lebih baik kamu berbaik sangka saja. Mungkin Allah punya kehendak lain yang lebih baik daripada yang kamu rencanakan ini. Semuanya milik Allah, terserah Allah untuk menetapkan hasilnya. Yang penting sudah berusaha semampu kamu. Lebih baik beristirja saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan saya diberi kesabaran dan bisa ridho atas semua musibah ini. Setelah menasihati dirinya sendiri untuk sabar dan tawakal, Jaka Some kembali berjalan ke arah tujuan pulang menuju gubuknya.